Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana wa ba'du. Para umahat semuanya yang hadir di kesempatan hari ini, Umi Wiwin, juga semua yang hadir di kesempatan Zoom meeting. Ya, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh solehah, jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, jadikan anak-anak kita bisa menjauhkan dirinya dari segala hal-hal yang Allah larang dan bisa mampu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara individu ataupun kolektif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini insya Allah kita akan masuk pembahasan hadis yang ke-26. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang cara mengidentifikasi kebaikan dan keburukan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'ani radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Baik. Boleh diaktifkan mic-nya, kita akan baca ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Di terjemahan bahwa dari An-Nawas bin Sam'at radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, albir, kebaikan adalah husnul khuluq atau akhlak yang baik. Jadi inti kebaikan itu ada di akhlak. Sedangkan al-ism, ism itu adalah dosa. Adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Kalau kita gelisah dalam hati itu berarti ada sesuatu yang tidak baik. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Dan iya, kalau perbuatan buruk itu biasanya kalau ditampakkan kita merasa risih, merasa tidak enak. Hadis riwayat Muslim nomor 255. Biografi perawi. Perawinya adalah sahabat Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma. Karena ayahnya seorang muslim, maka taradinya nyebutnya adalah radhiyallahu anhuma. Poin yang kedua, ketika berkunjung kepada Nabi, ayahnya Nawas didoakan Nabi dengan keberkahan sambil diusap rambutnya. Jadi memang salah satu hal tradisi yang mesti kita wariskan kepada anak-anak kita adalah mengajak anak-anak kita ketemu dengan para alim ulama, orang-orang yang soleh. Jadi pas kecil itu dikenali dengan orang-orang soleh supaya besar itu juga terdidik dengan doa-doanya orang-orang soleh. Kemudian sahabat Nawas adalah golongan Suffah dan menetap di kota Syam atau Syria. Jadi Suffah itu adalah sekelompok sahabat Nabi alaihissalam yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad itu punya pondok, punya pesantren. Pesantrennya di mana? Pesantrennya di Masjid Nabawi, di pelataran-pelataran Masjid Nabawi. Di pinggir-pinggir Masjid Nabawi itu dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang datang dari tempat yang jauh, kemudian tidak ada tempat berteduh. Akhirnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang memerintahkan untuk tidur dan tinggal di tempat tersebut. Kemudian meriwayatkan 17 hadis dan Nabi memperistri saudarinya yaitu Asma binti Nu'man. Jadi
Jadi masih ada ikatan saudara dengan Nabi Muhammad SAW besanan lah ya dari saudarinya yaitu Asma binti Nu'man. Baik. Syarah Al-Bir. Kita akan menjelaskan tentang Al-Bir. Dari di sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang Al-birru husnul khuluqi. Bir kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Apa itu bir? Al-bir adalah kumpulan segala kebaikan dan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan bir. Jadi kebaikan bir. Kemudian yang diridhai Allah juga bir. Bir itu mufrad, jamaknya adalah al-abrar. Bir itu untuk jiwa dan bur itu untuk raga. Bir untuk jiwa, bur itu gandum. Bur itu artinya gandum untuk raga. Jadi kebaikan untuk jiwa kita dan gandum makanan pokok untuk jasmani kita. Beda-beda dikit ya, bir dengan bur. Kalau kalau burnya dua itu suka ada di pagi hari, bubur. Albir juga bisa bermakna silaturahim, juga bisa bermakna interaksi sosial yang baik. Jadi banyak ya arti bir itu bukan hanya kebaikan saja, bukan hanya taat saja, bukan hanya patuh saja, tapi juga bisa bermakna silaturahim. Contohnya adalah birrul walidain, gitu ya. Berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain. Artinya juga bisa silaturahim dengan orang tua. Atau bisa birrul aulad, berbuat baik kepada anak-anak atau interaksi sosial yang baik dengan anak-anak. Jadi bisa eh, bisa kita simpulkan bahwa bir itu punya tiga makna. Yang pertama adalah kumpulan kebaikan, kemudian yang kedua silaturahim, yang ketiga interaksi sosial yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa makna bir? Makna bir ada tiga. Satu, kumpulan segala kebaikan. Dua, silaturahim. Tiga, interaksi sosial yang baik. Kemudian albir itu adalah anonim dari ukuk. Kita sering dengar birrul walidain. Lawannya adalah ukukul walidain atau durhaka terhadap orang tua. Disebut dengan ukukul walidain. Orang berbuat baik itu pasti senang. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa itu pasti gelisah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, wal ismu mahaka fi nafsika. Dan ism, keburukan itu adalah kamu nggak suka dia ada dalam hati kamu. Hati itu gelisah. Nah, salah satu kalau seandainya kita melakukan hal yang tidak baik, itu gampang identifikasinya adalah tidak suka diketahui manusia. Maksud manusia di sini adalah manusia yang soleh, manusia yang alim, manusia yang paham agama. Kalau kita ngelakuin ini, nggak apa namanya, melakukan hal yang tidak baik, ada di hadapan ustazah, di hadapan siapa itu merasa eh, risih gitu. Itu berarti kita sedang melakukan hal yang tidak baik. Kalau selama orang yang berlaku maksiat mungkin tidak akan muncul rasa tidak ingin ditampakkan. Jadi kalau sesama ya, kalau sesama orang yang maksiat sama orang yang maksiat itu, ya dia ngelakuin aja nggak ada rasa malu. Nah, rasa malu dan ingin menjaga rahasia hati hanya dimiliki oleh mereka yang jiwa dan hatinya bersih. Ya betul. Jadi orang tuh malu bukan sembarang malu. Orang malu itu biasanya apa? Biasanya orang malu itu para peserta daurah hadis arba'in muncul karena ketakwaannya semakin tinggi. Semakin tinggi ketakwaannya, maka dia semakin malu kalau dia berbuat baik. Oh, ada lagi yang lebih tinggi itu, malu kalau seandainya dia berbuat boleh saja. Melakukan hal yang boleh aja, itu dia merasa nyesal. Apalagi melakukan hal yang tidak baik. Itu tingkat ketakwaan, keimanan seseorang, itu bisa diukur dari rasa malunya. Baik. Nah, dalam hadis itu kan disebutkan bahwa al-ism, maha kafi nafsika. Ism itu adalah dosa. Dosa itu yang bisa membuat hati kita itu berkarat. Dosa itu yang bisa membuat hati kita keras. Nah, dosa itu juga yang bisa membuat hati kita tiba-tiba gelisah. Tiba-tiba kok gelisah hati kita. Ya Allah, hati saya kok nggak enak banget ini tiba-tiba. Padahal ada rasa nyesak-nyesaknya gitu. Padahal nggak tahu apa penyebabnya. Itu berarti penyebabnya kita pernah atau baru saja melakukan hal yang tidak baik. Atau kemarin melakukan hal yang tidak baik. Jadi salah satu peleburnya supaya hati kita gelisahnya hilang itu baca Quran. Qiraatul Quran, wabil khusus baca Qurannya di malam hari. Terserah entah itu pada Isya, entah itu sebelum subuh, entah itu sebelum tidur, entah itu ketika sholat tahajud. Itu bisa melumpuhkan rasa khawatir kita. Gitu. Itu penting sekali.
Dari hadis ke-26 ya, dosa mempunyai dua tanda, yaitu dosa internal dan dosa eksternal. Kok ada dosa internal, kok ada dosa eksternal? Maksudnya apa? Dosa internal adalah merasa tidak tenang saat atau pasca melakukannya. Biasanya kalau habis apalah ngelakuin hal-hal yang tidak baik gitu. Misalnya ngomongin orang, setelah itu kalau misalnya Allah, kenapa saya ngomongin ini padahal saya juga banyak banyak kekurangan. Eksternal, tidak ingin hal tersebut diketahui oleh orang lain. Jadi dosa itu punya dua efek. Efek dalam diri kita nyesel, efek ke orang lain itu merasa khawatir atau ketakutan, takutnya dilihat oleh orang lain. Jadi yang jelas kalau orang melakukan dosa itu pasti tidak tenang hidupnya. Lanjutan hadis bahwa dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, aku telah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam lalu bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu adalah yang menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Dan dosa itu adalah apa-apa yang meragukan jiwa dan meresahkan hati. Walaupun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Jadi sebenarnya yang tahu itu baik apa enggak hati kita. Kalau kita tenang ngelakuin hal tersebut berarti baik. Sholat tahajud nggak ada tuh orang sholat tahajud gelisah, nggak ada. Atau sholat duha gelisah, nggak ada. Kecuali sholat duhanya 5 menit mau mau apa namanya mau check in, nah itu baru gelisah. Jadi hati itu tidak pernah bisa dibohongi. Makanya kata Nabi, tanya hati kamu, bukan pikiran. Beda, hati sama pikiran itu beda jauh sekali. Hati itu selalu mengajak kita pada kebaikan. Dan pikiran itu kadang-kadang yang mengelola. Ini bisa nggak saya lakuin? Ini boleh nggak saya lakuin? Ya kadang kadang otak itu lawannya hati. Hati itu lawannya adalah pikiran. Fatwa hati. Ketika ragu, hati adalah dewan fatwa yang paling jujur bagi diri. Karena hati akan tahu akibat dan resiko apapun yang akan dieksekusi diri. Dan ketika kita ngelakuin hal dan itu sebenarnya kita sudah tahu tuh resikonya apa. Kemudian dampak buruk buat saya apa. Itu sebenarnya sudah tahu. Dan itu sudah diberikan rambu-rambu oleh hati kita. Tapi kadang-kadang kita jasmani itu tidak bisa menahan hal tersebut. Jasmani tidak bisa mengikuti apa kata hati. Itu ya. Al-Imam Abu Hasan An-Nuri pernah ditanya tentang satu hal dan beliau menoleh kanan dan menoleh kiri. Jadi ditanya tuh Imam Hasan An-Nuri tiba-tiba nengok kanan, tiba-tiba nengok kiri. Kemudian nunduk agak lama. Kemudian baru menjawab pertanyaan. Kemudian si penanya heran, bingung, memberanikan diri untuk bertanya kepada Imam Abu Hasan An-Nuri. Kenapa antum tengok kanan kiri? Kemudian setelah itu nunduk. Kemudian kata Imam Hasan An-Nuri, aku bertanya, malaikat kanan tidak menjawab. Aku bertanya, malaikat kiri juga tidak memberitahu. Lalu aku bertanya pada hatiku, ia memberikan fatwa. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita tidak ada tempat lagi untuk bertanya, kanan kita nggak bisa menjawab pertanyaan kita, kiri juga kita tidak bisa menjawab pertanyaan kita, tanya hati kita. Itu maksud apa namanya sikap daripada Al-Imam Abu Hussein An-Nuri. Dari Wasilah bin Al-Asqa bercerita, aku memandang Nabi SAW di Masjid Al-Khaif. Kemudian sahabat-sahabat berkata pada Wasilah, kamu turunkan kepalamu. Jadi nggak sebenarnya nggak ada tuh sahabat yang berani ngelihat muka Nabi itu nggak ada yang berani. Satu karena haibah yang dimiliki oleh Nabi, wibawa karismatik yang dimiliki oleh Nabi. Kemudian yang kedua itu terkesan tidak sopan. Wasilah tuh diomelin sama sahabat-sahabat yang lain. Wasilah kamu tuh kenapa ngelihat Nabi tuh kayak gitu banget? Turunin kepala kamu. Dan kemudian Rasulullah menengahi. Rasulullah bilang, udah biarin aja. Dia datang mau bertanya. Begitu. Kemudian Wasilah nanya, ya Rasul, salam untukmu. Demi ayah dan ibuku, nasihati kami satu hal yang akan kami pegang. Bahkan setelah engkau wafat. Jadi Nabi itu tahu kalau misalnya ada orang yang mau nanya sama beliau. Bahkan Nabi itu sudah tahu pertanyaan dan sudah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nabi alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tahu isi hati seseorang, Nabi tahu apa yang akan diucapkan, akan ditanyakan. Itu tanda salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rasul menjawab, tanyalah benar-benar hatimu, istafti qalbak. Bagaimana caranya Rasulullah? Gimana kok hati saya kan nggak bisa ngomong, gimana caranya?
Tinggalkan apa yang meragukanmu pada hal yang tidak membuatmu ragu. Walaupun sudah ada yang memberikanmu jawaban, da' ma yuribak ila ma la yurib. Tinggalin apa yang ragu-ragu buat kita. Ini ada duit di jalan, ambil enggak, ragu-ragu tinggalin. Ambil yang nggak bikin ragu. Yang nggak bikin ragu udah jalan misalnya. Ya sudah. Itu berarti hal-hal yang ragu itu kadang-kadang tidak baik untuk seorang muslim. Ragu-ragu ya, ambil ini enggak ya? Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Ragu-ragu tuh kita. Ya sudah tinggalin. Itu berarti tidak baik. Gitu. Itu resep dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cara cara identifikasi kalau itu baik apa enggak, gimana caranya Rasul dan Nabi Muhammad SAW, letakkan tangan kananmu ke dada kiri. Kalau tenang, itu berarti baik. Kalau degupannya kencang, tuk, 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 itu berarti buruk. Itu haram dilakuin. Itu resep dari Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen tahu itu halal, itu haram, itu mudah caranya. Pegang dada kiri sebelah kiri, jantung kita. Kalau degupnya kencang, itu berarti haram. Kalau degupnya tenang, santai, itu berarti halal dan dilanjutkan. Nah, itulah dari situ maka ulama-ulama, biasanya ulama apa namanya, orang sekarang nyebutnya ilmu psikologi. Kalau orang dulu menyebutnya ilmu firasah, ilmu firasah. Jadi ada ilmu psikologi, ada ilmu firasah. Dalam Mu'jam Al-Kabir kayak karya Imam Tabrani sanadnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati dengan firasat orang mukmin karena mereka merasakan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah diriwayatkan oleh Imam Anas dan sahabat Utsman. Sahabat Anas itu lagi menuju sahabat Utsman. Pas lagi menuju rumah sahabat Utsman, Imam Anas itu nggak sengaja ngelihat perempuan. Ngelihat ke perempuan. Kemudian datang ke sahabat Utsman. Kemudian sahabat Utsman bilang, aku mencium bau-bau orang yang melihat wanita yang bukan mahramnya. Gitu. Kemudian sahabat Anas bilang, ya Utsman, wahai Utsman, apakah turun wahyu kepada selain Nabi Muhammad? Jadi Anas itu bingung, kok Utsman, sahabat Utsman bisa tahu kalau saya tadi habis melihat wanita, tidak sengaja melihat wanita. Kemudian kata sahabat Utsman, tidak, karena ini firasat seorang mukmin. Kata sahabat Utsman ibn Affan, itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Firasat bisa didasari dengan dua hal, itu taat, kemudian ilmu. Semakin taat, semakin tinggi firasatnya. Semakin berilmu, semakin jago dia memahami. Kemudian ada ilmu firasah yang kisahkan oleh Imam Syafi'i, Imam Rabi, dan seorang budak. Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik. Terima kasih banyak para umahat. Di sini tadi ada Umi siapa? Wiwin keluar. Oh, masuk lagi. Ada Umi siapa? Siti Zuraidah. Baik. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Jadi ilmu firasat itu sebenarnya ada. Nah, Imam Syafi'i itu pernah gini. Imam Syafi'i itu pernah lagi halaqah di masjid. Tiba-tiba ada orang mundar-mandir di masjid. Kata Imam Syafi'i ke muridnya itu, Rabi, panggil tuh orang itu ke sini. Dianterin, pas di hadapan Imam Syafi'i, orang yang tadi bolak-balik mundar-mandir di masjid, Imam Syafi'i bilang gini, budak kamu itu ada di penjara. Budak kamu ada di penjara. Orang itu kaget seketika, tuh, kok Imam Syafi'i tahu kalau saya itu kehilangan budak, dan tahu kalau budak saya itu ada di penjara. Akhirnya dicek tuh sama orang yang tadi mundar-mandir, ternyata benar budaknya di penjara. Orang itu kan bingung, kaget. Imam Syafi'i bisa tahu, Imam Syafi'i ini hebat banget. Kemudian orang itu memberanikan diri nanya ke Imam Syafi'i kok bisa tahu kalau saya pertama saya nyari budak, kedua kok bisa tahu budaknya ada di penjara, padahal saya seharian keliling-keliling mencari budak tersebut. Apa kata Imam Syafi'i? Saya dari tadi memperhatikan antum. Antum tuh eh, nengok-nengokin orang yang mohon maaf berkulit hitam. Karena orang yang berkulit hitam itu budak. Dan biasanya budak itu kalau siang hari dia pasti lapar. Nah, kalau lapar, dia pasti makan. Nah, sedangkan budak itu tidak punya makanan dan dia tidak punya pilihan kecuali mencuri. Kemungkinan besar dia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu salah satu
apa namanya investigasi singkat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang berdasarkan dari gerak-gerik sederhana yang dilakukan oleh pemilik budak tadi. Jadi itu betul-betul ilmu firasah. Ilmu firasah itu bisa diakal dengan logika, juga bisa diasah dengan hati. Yang hati itu dengan taat, yang dengan logika itu dengan ilmu. Jadi ada itu ilmu firasah. Kalau orang sekarang bilangnya ilmu psikologi. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa mendapatkan 1, 2, 3 poin penting bahwa yang pertama, kebaikan itu menenangkan hati. Kedua, keburukan itu membuat gelisah. Kemudian yang ketiga itu semakin tinggi taatnya, maka semakin tinggi firasatnya. Semakin peka firasatnya. Justru sebaliknya, semakin futur, jatuh taatnya, maka semakin tidak peka firasatnya untuk merasakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih para umahat yang sudah hadir, yang sudah bergabung di pertemuan kita kali ini di hadis yang ke-26. Saya doakan mudah-mudahan umat semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang Amin. sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Semoga semua hajat para umahat semuanya yang sedang diinginkan baik secara dekat maupun jarak secara jauh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Amin. waktu Amin. yang tepat, di waktu yang lebih baik. Itu ya. Amin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau tidak ada, mari Sama-sama Ustaz. dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya Umi Wiwin sama Umi Ya, Ustaz, Ya, sama-sama. sama-sama Jazakallah Ustaz. khair. Jazakallah khair semuanya sehat-sehat untuk ya. ilmunya. Amin, amin, amin. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.